Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aida Kotrunada, guru Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Matlaul Huda, Bengkung, Pandeglang, Banten. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan ke-1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Hari ini, tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 8 dengan materi ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Akwam, pimpin doa. Baiklah anak-anak, kita periksa kehadiran dulu ya. Hila, Nanda, Kulia, Husna, Najma, Khalifah, Jibran, Rama, Zaki, Bilal, Zelo. Zelo sakit ya, berarti Zelo tidak hadir hari ini. Albar dan Akwam, alhamdulillah hadir semua kecuali Zelo. Baiklah anak-anak, sekarang kita cek rapihan pakaian terlebih dahulu. Rama sudah dipakai dasinya, pecinya dibetulkan. Kemudian jika ada sampah di sekitaran tempat duduk kalian, diambil, dipungut ya, dan dibuang ke tempat sampah. Ayo coba cek kebersihan. Cek dulu kebersihan. Udah ada sampah, dibuang sampahnya ya, keluar. Ya, dibuang keluar sampahnya. Ayo, ada lagi nggak sampah? Dibuang dulu sampahnya. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ya. Kemarin alhamdulillah kita telah membahas mengenai apa? Ilmuwan muslim pada masa Masih ingat kan kemarin kita membahas apa sih? Apa? Membahas ilmuwan. Nah, ya, semangat para ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah ya. Kalian masih ingat tidak tempat para ilmuwan berkumpul namanya apa? Berkumpul buat apa sih? Berdiskusi, mengkaji, kemudian apa? Meneliti gitu ya, meneliti
berbagai ilmu pengetahuan. Jadi tempat mereka belajar bersama itu ya. Itulah semangat para ilmuwan. Apa saja kegiatan para ilmuwan di sana di Baitul Hikmah? Selain berkumpul bahasa Arab. Nah, itu tadi yang kita pelajari di pekan lalu ya. Hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, cluenya adalah beliau adalah seorang bapak kedokteran, dikenal sebagai bapak kedokteran. Ya, di barat dikenal dengan nama Avicenna. Siapa yang tahu siapakah beliau? Ibnu Sina. Berarti Akwam baca ya. Nah, kemarin kan Umi bilang nanti pekan depan nih kita akan belajar apa, masih ingat nggak? Pekan lalu kan Umi kasih tahu nih ke kalian, pekan depan materinya ini. Ayo, apa? Ilmuwan bidang apa? Pada masa Daulah Abbasiyah ya. Nah, tadi Ibnu Sina itu adalah salah satu ilmuwan di bidang kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah. Kira-kira siapa lagi ya ilmuwan pada masa itu? Kalian tahu nggak siapa penemu cacar air? Penemu cacar air dan hipotesa darah tinggi. Nah, beliau juga ternyata yang menemukan itu adalah ilmuwan Muslim. Ya, teman Ibnu Sina berarti ya. Siapa coba? Kalau selain Ibnu Sina tadi ada yang tahu nggak? Mau tahu nggak? Nah, kalau mau tahu nanti kita simak sama-sama video ya, ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Ya, sudah disiapkan belum laptopnya? Sudah disiapkan? Kemarin Umi bilang tolong disiapkan 2 laptop ya. Nanti kita akan bagi ke dalam 2 kelompok. Baik, sebelum kita bagi 2 kelompok, kita refresh dulu ya, refresh otak. Ya, oke, siap? Diskusi ya. Ya, tolong perhatikan nih. Ya, siap, konsentrasi ya. Perhatikan. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa kepala di apa? Kelapa di kepala, kelapa, kelapa. Siapa yang mau coba ke depan 1 orang? Ayo, siapa yang mau coba? Ditunjuk ya. Langsung ya. Nah, terus udah siap ya, ikutin tadi kata Umi ya. Kepala di apa? Kelapa di kepala. Mana gerakannya? Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ayo, konsentrasi, fokus. Sampai yang bilang stop ya. Terus aja kalau bilang stop. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Stop. Tepuk tangan buat Tusna. Lumayan lah ya, gak lancar, sedikit kepleset. Siapa lagi yang mau coba? Ayo, Al. Ayo, maju Al. Maju Al. Ayo. Tepuk tangan dong buat Al. Ayo Al, semoga berhasil. Albar ya, ayo Albar. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Kepala digaruk, kelapa digarut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ya udah, tepuk tangan buat ya, salah satu ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, tadi kan sudah kita bagi kelompok ya. Pekan lalu sebetulnya sudah kita bagi kelompok antara kelompok putra dan kelompok putri ya. Sudah siap ya laptopnya semua ya. Sekarang kita siapkan laptopnya terlebih dahulu, duduknya dibuat melingkar ya, karena nanti kita akan kerja kelompok.
kita simak tadi. Ada yang ingin bertanya? Ayo. Apa? Rama mau tanya apa? Ya. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, karena apa tadi? Karena tekun ya, tekun, rajin belajar, kemudian juga disiplin ya. Makanya semua ilmu itu bisa dikuasai ya, salah satunya itu ya kuncinya. Kenapa ilmuwan-ilmuwan zaman dulu itu selain ahli di bidang yang satu juga ahli di berbagai bidang yang lain. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita langsung saja kerjakan tugas kelompoknya. Jadi tugas kelompoknya ini kita akan membuat peta konsep ya, peta konsep tentang ilmuwan tadi tuh yang di bidang kedokteran dan bidang filsafat. Kelompok putri di bidang kedokteran, kelompok putra di bidang filsafat. Nanti kita buat peta konsepnya ya, biografi singkat, kemudian karya-karyanya ya, karya-karya yang paling terkenal dibuat peta konsep ya. Sudah disiapkan belum alat-alatnya? Sudah ya, sudah disiapkan pensil warna. Nanti kita akan buat peta konsep semenarik mungkin ya. Pokoknya buat yang bagus sesuai kreativitas kalian ya. Buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin ya. Sekarang siapkan alat tulisnya, kemudian alat mewarnai dan lain sebagainya, lem ya. Silakan dibuka, disiapkan, kemudian dikerjakan. Ini ya nanti dulu, tutup dulu. Tutup ya. Udah belum? Ya. Sudah selesai ya semua ya? Sudah, kelompok ini sudah selesai? Ya, sebentar lagi. Seperti biasa nanti tentukan
2 orang di kelompok putri dan 2 orang di kelompok putra untuk menjadi pembeli. Artinya pembeli materi ya. Artinya kalian harus menggali informasi di kelompok teman kalian ya, bertukar informasi ya. Siapa di kelompok putri yang akan menjadi pembeli? Tentukan siapa? Husna dengan Mulia. Kelompok putra siapa? Akom dengan A ya. Siapkan alat tulisnya, kalian akan menjadi pembeli ya. Pembeli kepada kelompok putri. Kemudian sebaliknya putri ke kelompok putra ya. Silakan kalian bertukar informasi. Kalian ada materi apa? Ini ada nama-nama ilmuwan di bidang Cek, filsafat. kamu dapat Yang pertama Imam Ghazali. Imam Ghazali memiliki nama lengkap Abu Sa'id bin Muhammad Al-Ghazali. Bergelar Ghazali. Ini kita sudah ada Al-Bari, Al-Hadi, Nusina. Ternyata ilmu tersebut banyak ya. Ya banyak. Jadi itu atau balik pertemuan bidang apa tuh? Ini karyanya nih, tuh silakan catat tuh. Catat. Karya-karyanya adalah Firdausan yang merupakan ensiklopedia Usaimin adalah sebuah kitab yang ditulis tentang agama dan sejarah. Baiklah, setelah kita simak tadi bersama-sama tentang ilmuwan-ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah, apa yang kalian temukan dari video yang kalian simak tadi? Ya, ilmuwan di bidang apa? Bilang di bidang kedokteran dan filsafat. Siapa saja ilmuwan muslim di bidang kedokteran? Yang pertama, terus apa lagi? Terus apa lagi? Sekarang kalian sudah tahu belum siapa penemu cacar air? Siapa? Tadi kan udah kita simak ya sama-sama videonya. Siapa penemu cacar air? Ar-Razi ya. Jadi beliaulah penemu cacar air ya, dan juga hipotesa darah tinggi. Beliau adalah seorang dokter itu ya. Kemudian karya-karya apa saja yang paling terkenal ya, hasil karya Ibnu Sina? Siapa tadi? Apa? Ayo siapa yang bisa jawab? Acungkan tangan. Al-Qanun Fitib sama Al-Kitab. Al-Qanun Fitib itu isinya apa? Al-Qanun Fitib itu artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Dan yang kedua? Ya, betul sekali ya. Jadi karya yang paling terkenal itu dari Ibnu Sina adalah Al-Qanun Fitib dan Asy-Syifa ya, dasar-dasar ilmu kedokteran dan juga tentang cara-cara pengobatan itu. Kalau di bidang filsafat ada siapa saja ilmuwan-ilmuwan pada saat itu? Al-Kindi. Terus apa lagi? Nah, kalau yang bergelar Hujjatul Islam siapa? Al-Ghazali ya, betul. Kemudian karya-karya yang paling terkenal, yang paling masyhur, hasil karya Imam Al-Ghazali, namanya apa kitabnya? Siapa yang bisa jawab? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Siapa? Apa jawabannya? Ya Ulumuddin. Sama apa ya? Satu lagi tuh. Nah, tahu Falasifa itu karya-karya besar ya, karya paling terkenal yang dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali.
Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah selesai ya materinya. Insya Allah pekan depan kita akan lanjut materi ilmuwan pada bidang apa tadi yang disebutkan? Astronomi dan kimia ya. Insya Allah nanti kita pekan depan akan membahas itu. Jadi disiapkan ya. Setelah tadi kalian bertukar informasi, kalian sudah lebih jelas ya. Nah, bidang-bidang ilmu mana saja yang ada di kelompok putri, juga di kelompok putra ya. Coba mintanya di kelompok putri ilmuwan, ayo masuk. Di kelompok putri bidang kedokteran ada siapa aja? Nah, Al-Ghazali, Ar-Razi, Ibnu Sina. ya Ibnu Sina. Satu lagi apa? Tobari, itu kan punya materi kamu kan dicatat. Terus yang putra, di putra ada ilmuwan apa? Al-Ghazali. Ya, ilmuwan bidang apa? Filsafat. Ada siapa saja? Al-Ghazali, Al-Muqini, Ibnu Maskawi ya, betul ya. Tepuk tangan buat kita hari ini. Jadi, nah, ibroh apa sih yang kalian dapat pada materi kita hari ini? Apa pelajaran apa yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini? Harus biar apa? Disiplin, Sukses. biar sukses ya, betul. Terus apa lagi? Harus tekun belajar ya, biar apa? Biar sukses ya, apa lagi? Ya, biar. Silakan sekarang rapikan kembali kursinya ke posisi semula. Ya, kita akan tutup pelajaran. Ya, sudah rapi ya. Peta konsepnya, Mas. Nanti kita akan tempel peta konsep ya. Kalau bisa dipakai bingkai gitu ya, ditempel di ya di ruangan, di dalam ruangan atau di depan ruangan kelas gitu ya. Jadi biar semua orang juga tahu nih ilmuwan-ilmuwan yang ilmuwan muslim yang kita miliki gitu ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, kita seperti biasa berdoa ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.